Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dewi Edi Putra, Sri Lydia, dan Nibelia Amanda akan menjelaskan materi tentang standar costing, target costing, dan kaizen costing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sri Lydia, nomor BP 1901071024 akan menjelaskan submateri pertama, yaitu tentang pengertian standar costing. Standar costing merupakan biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu di bawah kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Biaya standar merupakan sistem pembebanan harga pokok kepada produk atau jasa tertentu yang ditentukan di muka dengan cara menentukan besarnya biaya dari material, direct labor, dan FOH untuk mengolah satu satuan produk atau jasa tertentu. Biaya standar ini dapat digunakan dalam metode harga pokok pesanan maupun metode harga pokok proses untuk perusahaan yang aktivitas produksinya bersifat rutin dan berulang-ulang serta produknya telah distandarisasikan. Biaya standar ini tidak dapat digunakan perusahaan yang sejumlah besar produksinya berbeda dalam jangka waktu yang relatif pendek. Adapun aktivitas dalam sistem harga pokok standar yaitu yang pertama penentuan standar, yang kedua pengumpulan biaya yang sesungguhnya terjadi, dan yang ketiga analisa varian biaya standar dengan biaya sesungguhnya. Sub materi yang kedua yaitu kegunaan standar costing. Biaya standar dapat digunakan untuk yang pertama menetapkan anggaran, yang kedua mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi, yang ketiga menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya, yang keempat membebankan biaya kepersediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi, dan yang kelima menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Kemudian ada beberapa manfaat dari penetapan biaya standar oleh perusahaan, di antaranya sebagai alat pengendalian biaya, yang kedua memotivasi pegawai bekerja secara efisiensi dalam mencapai standar yang telah ditetapkan, yang ketiga instrumen penilaian kebijakan manajemen, yang keempat memberikan pedoman kepada manajemen berapa biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam suatu kegiatan dan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual, dan yang terakhir alat dalam pengendalian kegiatan perusahaan. Hubungan standar costing dengan anggaran. Biaya standar berkaitan dengan biaya per unit dan pada hakikatnya sama tujuannya dengan suatu anggaran, namun pada skala yang lebih kecil. Suatu anggaran dikaitkan dengan jumlah biaya secara keseluruhan, bukan dari jumlah biaya per unit. Anggaran dan standar costing keduanya merupakan penentuan biaya yang dilakukan di muka sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Beberapa perbedaan antara anggaran dengan standar costing, yaitu pertama, tidak semua anggaran disusun atas dasar biaya standar. 2. Anggaran merupakan biaya yang diharapkan, sedangkan biaya standar adalah biaya yang seharusnya dicapai oleh pelaksana. Ketiga, anggaran cenderung merupakan batas yang tidak boleh dilampaui, sedangkan biaya standar mengutamakan tingkatan biaya yang harus bisa ditekan agar kinerja lebih baik. Keempat, anggaran umumnya disusun untuk setiap bagian dalam perusahaan, sedangkan biaya standar umumnya hanya untuk biaya produksi saja. Kelima, selisih biaya yang timbul dari biaya standar akan diinvestigasi penyebabnya dengan teliti, sedangkan anggaran tidak didasarkan atas biaya standar, hanya menekan penghematan biaya dibanding anggaran. Selisih umumnya tidak diperiksa lebih lanjut. Penentuan jenis-jenis standar. Para manajer harus membuat keputusan tertentu sebelum menetapkan standar. Pertama, mereka harus menentukan jumlah unit yang direncanakan, diproduksi, dan dijual perusahaan. Kedua, manajer harus memutuskan bagaimana memperoleh standar yang mereka inginkan. Standar terbagi menjadi 4 berdasarkan tingkat keketatan dan kelonggaran, yaitu pertama, standar teoritis, 2, rata-rata biaya waktu yang lalu, ketiga, standar normal, dan keempat, standar aktual yang diharapkan.
Pertama, standar teoritis. Standar teoritis adalah standar ideal karena mencerminkan efisiensi maksimum. Meskipun standar yang ditetapkan berdasarkan kapasitas teoritis biasanya tidak mungkin dicapai, namun dapat bermanfaat untuk memotivasi pegawai. Selanjutnya, rata-rata biaya waktu yang lalu. Rata-rata biaya waktu yang lalu ditentukan dengan menghitung rata-rata biaya periode yang lalu. Standar ini cenderung longgar dan mengandung beberapa biaya yang tidak efisien yang seharusnya tidak dimasukkan sebagai unsur biaya standar. Jenis standar ini berguna pada saat perusahaan baru pertama kali menetapkan biaya standar. Standar selanjutnya yaitu standar normal. Standar normal didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang dengan asumsi keadaan ekonomi normal. Standar terakhir yaitu standar aktual yang diharapkan. Standar ini adalah standar yang paling banyak digunakan dan merupakan kriteria yang paling baik untuk menilai pelaksanaan. Standar ini didasarkan pada tingkat pelaksanaan terbaik yang dapat dicapai dengan menghitungkan ketidakefisienan kegiatan yang tidak dapat dihindari terjadinya. Konsep target costing. Target biaya atau target costing adalah metode penentuan biaya produksi di mana perusahaan terlebih dahulu menentukan biaya produksi yang harus dikeluarkan berdasarkan harga kompetitif. Dengan demikian, perusahaan memperoleh laba yang diharapkan. Target biaya sama dengan yaitu harga jual dikurang laba yang diharapkan. Target costing digunakan selama tahap perencanaan dan menentukan dalam pemilihan produk serta proses desain yang akan menghasilkan suatu produk yang dapat diproduksi pada biaya yang diizinkan dan pada suatu tingkat laba yang dapat diterima. Pengimplementasian target costing untuk mengimplementasikan metode target biaya di dalam perusahaan terdapat serangkaian fase yang harus dilalui perusahaan. Antara lain yaitu yang pertama menentukan harga pasar, yang kedua menentukan laba yang diharapkan, yang ketiga menghitung target biaya pada harga pasar dikurangi laba yang diharapkan, yang keempat menggunakan rekayasa nilai untuk mengidentifikasi cara yang dapat digunakan untuk menurunkan biaya produk, dan yang kelima yaitu menggunakan perhitungan biaya kaizen dan pengendalian operasional untuk terus menurunkan biaya. Konsep kaizen costing. Kaizen costing adalah metode pengurangan biaya selama tahap atau proses produksi dengan memastikan adanya perbaikan berkesinambungan atau continuous improvement. Jadi, kaizen costing digunakan untuk menjamin terlaksananya improvement berkelanjutan sejak saat produk selesai didesain dan dikembangkan sampai saat produk dihentikan produksinya sebagai discontinued product. Jadi, pengurangan biaya yang telah dilakukan dengan target costing pada tahap pengembangan dan perancang produk dilanjutkan dengan pengurangan biaya pada kaizen costing pada tahap proses produksi. Kaizen costing dapat digunakan dalam hal yang pertama, jika terdapat perbedaan besar antara biaya sesungguhnya dengan biaya target setelah memproduksi produk baru selama beberapa bulan. Yang kedua yaitu menggunakan kaizen costing. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan standar costing, target costing, dan kaizen costing. Pertama-tama, saya akan menjelaskan perbedaan antara standar costing dan target costing. Di mana pada standar costing, penetapannya berdasarkan analisis internal dari proses manufaktur, sedangkan pada target costing, penetapannya berdasarkan analisis internal dan eksternal. Kedua, pada standar costing, penetapan standar mengacu pada perekayasaan. Sedangkan pada target costing, harga pasar dikurang markup atau laba yang diinginkan sama dengan biaya yang diperkenankan. Ketiga, pada standar costing diterapkan pada tahap produksi, sedangkan pada target costing diterapkan pada tahap pengembangan dan perencanaan produk. Keempat, pada standar costing hanya menekankan pada penentuan dan pencapaian standar cost, sedangkan pada target costing menekankan pada penentuan dan pencapaian target cost dan mendorong untuk mengurangi biaya. Lalu, perbedaan antara standar costing dan kaizen costing. Pada biaya standar, konsep sistemnya
mengacu pada pengendalian biaya, sedangkan pada Kaizen Costing, konsep sistemnya mengacu pada pengurangan biaya. Kedua, pada biaya standar, asumsi kondisi proses produksi sekarang, sedangkan pada biaya Kaizen, asumsi perbaikan proses produksi yang berkesinambungan. Selanjutnya, pada biaya standar memenuhi standar biaya kinerja, sedangkan pada Kaizen Costing mencapai target pengurangan biaya. Keempat, pada standar costing, standar ditetapkan secara tahunan atau setengah tahunan, sedangkan pada Kaizen Costing, target penurunan biaya ditetapkan dan dibebankan setiap bulan. Lalu, analisis varians biaya mencakup biaya standar dan biaya aktual pada standar costing, sedangkan pada Kaizen Costing, analisis varians biaya mencakup target biaya Kaizen dan jumlah pengurangan biaya aktual. Sekian penjelasan dari kelompok saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.